Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim amma ba'du. Sahabat Al-Zuhair Cerita Islami, kita melanjutkan episode yang ke-6, yaitu amal dengan keyakinan. Iman itu adalah putus hubungan dengan makhluk, hanya bergantung pada Allah Ta'ala. Jangan sampai tertipu dan jangan sampai salah bergantung. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah pencipta langit dan bumi, dan Dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah Dia hanya mengatakan kepadanya, kun, jadilah, maka terjadilah. Hadis Nabi SAW memberi nasihat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau SAW bersabda, wahai pamanku, jika seluruh manusia berkumpul dan hendak memberikan manfaat kepadamu selain dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan, niscaya mereka tidak akan dapat melakukannya. Begitu juga jika seluruh manusia berkumpul dan hendak memberikan mudarat kepadamu selain dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan, niscaya mereka tidak akan dapat melakukannya. Tinta telah kering dan pena telah diangkat. Nabi SAW bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian ini lapar kecuali yang aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan memberimu makan. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian ini telanjang kecuali yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya akan aku beri pakaian kepadamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian ini sesat kecuali yang aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberimu petunjuk. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian ini banyak berbuat dosa siang dan malam, tetapi aku maha mengampun, maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya apapun yang kamu lakukan tidak akan ada gunanya untukku jika kamu bertakwa kepadaku setakwa-takwanya makhluk, niscaya itu tidak akan menambah kekayaan dan kekuasaanku. Dan jika kamu durhaka sedurhaka-durhakanya makhluk, niscaya itu tidak akan mengurangi kekayaan dan kekuasaanku. Jika seluruh makhluk dikumpulkan, dari jin, manusia, hingga malaikat di suatu tempat, dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga akhir kiamat, lalu mereka meminta permohonan yang berbeda-beda, dan aku mengabulkannya, maka itu tidak akan mengurangi khasanah kekayaanku, melainkan hanya bagaikan satu tetes air di lautan. Kisah tabi'in. Uwais Al-Qarni adalah seorang tabi'in yang terbaik di antara tabi'in menurut para tabi'in. Ketika dia pergi naik kapal di tengah perjalanan, kapalnya akan tenggelam, tetapi dia tenang-tenang saja. Ketika itu ia keluar dari kapal dan berjalan di atas air. Orang-orang bertanya bagaimana dia bisa melakukan itu. Dia menjawab, kalian bergantung pada kapal sehingga kalian ikut tenggelam dengan kapal. Lalu Uwais Al-Qarni berkata, sekarang keluarlah kalian dan ucapkanlah bismillah. Lalu keluarlah orang-orang itu dan berjalan di atas air. Makna dari bismillah di sini adalah memutuskan hubungan dengan makhluk dan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah waliullah. Seorang murid Syekh Abdul Qadir Jailani bertanya kepada beliau tentang apa itu iman. Mendengar ini, Syekh mengajak muridnya untuk pergi berlayar. Di tengah lautan tiba-tiba Syekh mendorong muridnya hingga tercebur ke laut, lalu meninggalkannya. Muridnya teriak-teriak memanggil gurunya minta tolong hingga gurunya hilang dalam kabut. Lalu si murid berdoa, ya Allah, ini saya tidak punya siapa-siapa, kepadamulah saat ini aku bergantung dan memohon pertolongan. Maka ketika itu tiba-tiba gurunya muncul dari kabut dan berkata, sekarang kamu sudah mengerti arti dari hakikat iman. Kisah tabi'in. Seorang tabi'in ketika seorang datang kepadanya, wahai Syekh, saya dapat kabar bahwa kapal daganganmu tenggelam. Lalu Syekh itu diam saja dan memandang ke arah hatinya, lalu mengucapkan alhamdulillah. Setelah berapa lama kemudian orang yang sama itu datang lagi dan berkata, wahai Syekh, ternyata yang tenggelam bukan kapalmu,
Syekh kembali memandang ke arah hatinya lalu berkata, "Alhamdulillah." Maka si orang itu bertanya, kenapa dia mengucapkan alhamdulillah ketika kapalnya dinyatakan tenggelam dan mengucapkan hal yang sama ketika bukan kapalnya yang tenggelam. Syekh itu berkata, itu karena ketika saya mendengar berita tersebut, saya lihat hatiku, apakah imanku terkesan terhadap keadaan yang Allah Subhanahu wa taala kasih? Ternyata imanku tidak terganggu ketika aku mendengar kapalku tenggelam, dan ketika mendengar kapalku baik-baik saja. Maksudnya, imannya sudah tidak terkesan kepada kebendaan, putus hubungan dengan makhluk, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah sahabat. Suatu ketika Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ditantang oleh seorang Yahudi untuk meminum racun jika ia memang yakin kepada Tuhannya, bahwa mati itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Lalu seketika itu juga, tanpa berpikir dua kali, Khalid radhiyallahu anhu meminum racun tersebut. Ketika itu Khalid radhiyallahu anhu tetap hidup, bahkan penyakit yang dideritanya hilang asbab racun tersebut. Inilah keyakinan para sahabat yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah baginda Nabi SAW. Ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristirahat di bawah pohon, datanglah seorang hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan meletakkan pedangnya di leher baginda Nabi SAW. Lalu orang itu berkata, siapa yang akan menolongmu? Lalu Nabi SAW berkata, Allah. Seketika itu juga pedang orang tersebut terjatuh, lalu diambil oleh Nabi SAW dan diletakkan di leher orang itu dan berkata, sekarang siapa yang akan menolongmu? Setelah orang itu tersebut memohon belas kasihan kepada baginda Nabi SAW, akhirnya orang tersebut dibebaskan oleh Nabi SAW. Kisah Nabi Musa alaihissalam di Bukit Turzina. Ketika Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh Allah SWT, apakah kegunaan tongkatmu itu? Lalu Nabi Musa alaihissalam menjawab, manfaat yang dia dapatkan dari tongkatnya seperti untuk menggembala kambing, mengambil buah-buahan, dan mengusir binatang-binatang buas. Lalu Allah SWT berfirman, wahai Nabi Musa, sekarang lemparkanlah tongkatmu itu. Setelah Nabi Musa alaihissalam melempar tongkatnya, tiba-tiba tongkat yang dapat memberi manfaat kepada Nabi Musa menjadi ular yang besar. Nabi Musa alaihissalam lari ketakutan karena kini tongkat yang bermanfaat telah menjadi ular yang membawa mudarat buat Nabi Musa alaihissalam. Tapi ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk mengambil ular itu dari mulutnya. Karena ini perintah Allah, maka Nabi Musa alaihissalam dengan rasa takut diambillah ular itu dari mulutnya. Dengan kekuasaan Allah, tiba-tiba ular besar yang dapat memberi mudarat kepada Nabi Musa SAW berubah menjadi tongkat kembali. Tarbiyah yang hendak Allah berikan kepada Nabi Musa SAW adalah bahwa manfaat dan mudarat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dapat merubah sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat bagi manusia menjadi mendatangkan mudarat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala merubah sesuatu yang dapat mendatangkan mudarat bagi manusia menjadi manfaat. Manfaat dan mudarat berubah-ubah atas kehendak Allah, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam hendak dilemparkan ke dalam bara api yang begitu besar oleh Raja Namrud laknatullah alaih, para malaikat datang setelah meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membantu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tetapi Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam menolak bantuan dari malaikat dan hanya mengharapkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tak bisa buat apa-apa selain izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam api, Allah Subhanahu wa taala perintahkan api, wahai api, jadi adem dan selamatkanlah Ibrahim alaihissalam. Padahal talinya yang mengikat Ibrahim alaihissalam sempat terbakar, namun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak apa-apa. Allah menciptakan api dan sifat api panas, dan pada api ini Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Oleh karena itu sifat panas pada api tidaklah mutlak. Allah Subhanahu wa taala dapat mengambil sifat panas pada api dan merubahnya tergantung kehendaknya. Jangan sampai salah bergantung. Hanya Allah yang bisa, selain Allah tidak bisa apa-apa. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada Nabi Nuh alaihissalam bahwa akan datang banjir besar yang akan keluar dari pembakaran roti milikmu.
Nabi Nuh alaihissalam percaya saja. Dia langsung taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan lalu membuat kapal besar di atas bukit. Beda dengan anaknya yang Nabi Nuh alaihissalam telah beritakan kepadanya tentang banjir. Anaknya berkata, jika banjir itu datang, saya akan lari ke atas gunung. Anak Nabi Nuh alaihissalam bergantung pada gunung untuk selamat dari banjir. Tetapi apa yang terjadi? Ketika banjir itu datang, gunung pun ditelan oleh banjir tersebut. Sedangkan Nabi Nuh alaihissalam selamat karena ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai salah bergantung. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa, selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa apa-apa. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ketika Nabi Yusuf alaihissalam diceburkan oleh abang-abangnya ke dalam sumur, Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon pertolongan. Maka ketika itu datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui musafir yang menolong Nabi Yusuf alaihissalam dari sumur. Tetapi ketika Nabi Yusuf alaihissalam di penjara, dia meminta tolong kepada orang yang akan keluar dari penjara untuk memberitahu kepada raja bahwa dia Nabi Yusuf alaihissalam tidak bersalah. Karena Nabi Yusuf alaihissalam salah bergantung ketika itu, dia bergantung kepada orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala buat orang yang keluar dari penjara itu lupa atas pesan Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu Allah biarkan Nabi Yusuf alaihissalam berada dalam penjara selama 8 tahun lamanya tanpa pertolongan. Jangan salah tertipu dan jangan sampai salah bergantung. Hanya Allah yang bisa, selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa apa-apa. Kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel keluar dari Mesir, di belakang tentara Firaun mengejar, siap menghancurkan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Sedangkan di depannya ada laut. Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel tidak bisa kemana-mana. Lalu Bani Israel berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Nabi Musa, kita tidak bisa kemana-mana, hancurlah kita. Tetapi apa kata Nabi Musa alaihissalam? Tenanglah, tenang, Allah Subhanahu wa taala bersama aku. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa untuk memukul tongkatnya ke laut. Nabi Musa alaihissalam langsung percaya dan melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa berpikir-pikir lagi. Padahal menurut logika, buat apa tongkat dipukul di laut? Padahal kalau dipukul ke kepala Firaun lebih berguna. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang tidak masuk di akal dan tidak bisa dilogikakan. Hari ini banyak perintah Allah Subhanahu wa taala kita akal-akalin, makanya kita susah. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam setelah memukul tongkatnya lalu terbelah menjadi 12 jalan buat Nabi Musa alaihissalam. Masalah selesai, sedangkan Firaun tenggelam dalam lautan yang sama. Yang menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Jangan sampai tertipu dan jangan sampai salah bergantung. Hanya Allah yang bisa, selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa apa-apa. Alhamdulillah hadirin yang mulia, kita telah dengarkan sifat amal yang keenam. Semoga kita di dalam hati kita hanya Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa buat apa. Kita amal insyaallah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.